Selamat malam, teman-teman. Kembali lagi di Bagong Cerpen. Tempat di mana kisah horor tak hanya cerita, tapi pengalaman yang akan membuatmu terjaga hingga pagi, malam ini. Kita akan menyelami cerita yang tak akan pernah kamu lupakan. Berjudul Kos-kosan angker bekas rumah sakit. Sebuah kisah yang penuh misteri dan kengerian yang siap menguji nyalimu. Bayangkan ini, angin malam yang dingin. Suara pintu yang terketuk tanpa ada orang di sana. Dan sesuatu yang mengawasi kalian dari bayang-bayang. Apakah kalian siap menghadapi itu? Jangan hanya menonton, rasakan sendiri ketegangannya. Tekan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya, dan bersiaplah. Karena Bagong Cerpen akan membawa kalian lebih dekat dengan yang tak kasat mata dan lebih jauh ke dalam ketakutan yang sesungguhnya. Jadi, cerita ini dikirimkan oleh salah satu subscriber kita, sebut saja namanya Aji. Dia bilang, ini pengalaman nyata yang benar-benar membuat dia trauma sampai sekarang. Kejadian ini terjadi ketika dia masih kuliah dan tinggal di sebuah kos-kosan lama yang terkenal angker di kotanya. Katanya, kos itu dulunya bekas rumah sakit tua. Nah, buat kalian yang pernah merasakan tinggal di tempat angker atau punya pengalaman horor sendiri, pasti bakal relate banget sama cerita Aji ini. Aji baru saja pindah ke kota itu untuk kuliah. Karena biayanya terbatas, dia mencari kos-kosan yang murah, dan akhirnya menemukan satu tempat yang cocok. Bangunannya agak tua, tapi lokasinya strategis, dekat dengan kampus. Awalnya, Aji tidak merasa ada yang aneh. Meskipun beberapa penghuni kos sempat memperingatkannya tentang penghuni lama, yang masih suka menampakkan diri. Kamar yang ia tempati berada di lantai 2, tepat di ujung lorong. Kamar itu sedikit lebih besar dibanding kamar lainnya, tapi lokasinya agak terpencil. Beberapa teman kos Aji bilang, kamar itu sering kosong karena penghuni sebelumnya tidak pernah betah tinggal lama di sana. Aji hanya tertawa mendengar cerita mereka. Malam pertama di kamar itu, semuanya berjalan biasa saja. Aji sibuk membereskan barang-barangnya sampai larut malam. Ketika akhirnya ia tidur, ia merasa ada hawa dingin yang aneh di dalam kamar. Tapi ia berpikir itu hanya karena ventilasi yang buruk, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Namun, malam berikutnya, sesuatu mulai terasa aneh. Saat Aji sedang belajar di meja, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Padahal, ia sendirian di kamar. Ia menoleh ke sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi semakin malam, hawa di kamar itu semakin berat. Tepat saat tengah malam, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ketukan itu terdengar 3 kali, teratur. Aji sedikit bingung karena tidak ada yang biasanya datang ke kamarnya malam-malam. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Lorong itu gelap dan sunyi. Aji kembali ke dalam kamar, merasa agak cemas. Namun, belum sempat ia duduk, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mendekati pintu dengan ragu-ragu, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di luar. Malam itu, Aji hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu di sudut kamar yang mengawasinya. Ia bahkan sempat mendengar suara langkah kaki pelan di lantai, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Hari-hari berikutnya, gangguan itu semakin sering terjadi. Terkadang, Aji mendengar suara orang menangis di luar jendelanya, padahal kamarnya berada di lantai 2. Suara langkah kaki juga semakin jelas, seolah-olah ada orang lain di kamar bersamanya. Pada suatu malam, ketika Aji sedang berbaring di tempat tidur, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Sesosok bayangan hitam berdiri diam, menghadap ke arahnya. Bayangan itu tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa begitu nyata. Aji mencoba menyalakan lampu, tapi lampunya tiba-tiba mati. Aji menahan napas, tidak berani bergerak. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Aji bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya. Ketika bayangan itu sudah berada tepat di samping tempat tidurnya, Aji memejamkan mata sambil membaca doa.
Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang, tapi hawa dingin di kamar masih terasa. Aji mencoba tidur dengan lampu menyala setelah kejadian itu, tapi setiap malam, ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Saat itu, Aji sedang duduk di meja belajarnya, mencoba fokus mengerjakan tugas. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri dengan suara berderit yang panjang. Padahal, ia yakin sudah menguncinya. Aji berdiri, tubuhnya gemetar. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, mencoba menutupnya. Tapi ketika ia akan menutup pintu, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Seorang wanita berambut panjang berdiri dengan kepala menunduk, gaun putihnya tampak kotor dan robek. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Tapi perlahan-lahan, ia mulai mengangkat wajahnya. Mata Aji membelalak saat melihat wajah wanita itu. Wajahnya pucat dengan mata hitam legam, dan mulutnya tersenyum lebar hingga memperlihatkan gigi-gigi tajam. Aji langsung menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia mundur ke sudut kamar, mencoba menenangkan diri. Tapi tidak lama kemudian, ia mendengar suara ketukan keras di pintu, diikuti oleh suara tawa yang melengking. Malam itu, Aji tidak berani membuka pintu atau tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar sambil memegang tasbih, membaca doa terus-menerus hingga pagi. Ketika akhirnya pagi tiba, ia langsung membereskan barang-barangnya dan pindah dari kos itu. Setelah pindah, Aji mendengar cerita dari penghuni lama bahwa kamar yang ia tempati dulunya adalah kamar seorang wanita yang bunuh diri karena depresi. Banyak yang bilang arwahnya masih gentayangan, tidak terima tempat itu dihuni oleh orang lain. Sejak kejadian itu, Aji tidak pernah mau tinggal di tempat yang sudah dikenal angker, tidak peduli seberapa murah sewanya. Hingga kini, ia masih merasa merinding setiap kali mengingat sosok wanita itu, terutama tawanya yang menyeramkan. Kalau kalian jadi Aji, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian bakal tetap tinggal di kamar itu? Atau langsung kabur seperti yang dia lakukan? Kalau kalian punya cerita seram seperti ini, jangan ragu untuk kirim ke kita. Siapa tahu cerita kalian yang akan kita bacakan di video berikutnya.